Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Saat ini saya mau bercerita saudara, di mana beberapa minggu yang lalu ada dua wanita datang ke area kami ini ya, mau ngobrol dengan kami, mau bertemu dengan kami, bahkan mau masuk ke dalam rumah kami. Nah saat itu saya melihat ada dua wanita datang. Nah lalu mereka seperti kayak mengatakan hello gitu ya. Lalu saat itu saya suruhlah keponakan saya untuk menemui mereka, menyamparin mereka. Nah karena saat itu saya sedang memasak. Lalu keponakan saya ini samparin mereka mengobrol. Lalu setelah mereka mengobrol saudaraku beberapa menit, lalu keponakan saya ini masuklah ke dalam rumah. Dan keponakan saya bilang, "Tua, ada yang mau bertemu dengan Tua, ada yang mau mengobrol dengan Tua." Lalu saya bilang, "Siapa? Dari mana mereka?" Lalu keponakan saya bilang, "Saya nggak tahu, tapi mereka katanya mau bertemu dengan Tua." Lalu singkat cerita saudaraku, pergilah saya samparinlah mereka ya. Tapi di pintu sebelum saya menemui mereka itu langsung saya sudah bilang begini, "Shalom, dari mana?" gitu ya di pintu. Karena agak jauh ya pagar kami dengan pintu rumahnya. Nah lalu mereka senyum. Setelah saya sudah mendekat saya tanya lagi, "Dari mana?" Karena memang begitulah cara saya untuk menyapa orang-orang yang datang ke tempat kami ini kalau rindu didoakan dalam doa pelepasan kesembuhan. Karena awalnya saya kira kedua wanita ini mau dilayani dalam doa pelepasan kesembuhan seperti itu. Saya lihat mereka sebenarnya sehatnya fisiknya gitu ya. Yang satunya itu cantik lah, mereka berdua cantik-cantik. Satunya orang Korea, satunya kalau nggak salah itu orang Indonesia, seperti itu. Lalu saya kasihlah salam kepada mereka dengan berjabat tangan saudara. Nah waktu saya berjabat tangan saudaraku, saya merasakan ada roh yang bergejolak di dalam diri saya saudara. Roh saya itu bergejolak saudaraku. Jadi seperti kayak roh ini tempur saudara, sehingga merasa pegal di bagian tangan saya waktu berjabat tangan saudaraku. Nah jadi kalian tahu maksudnya di situ apa? Karena roh yang ada pada mereka dengan roh yang ada padaku saudaraku berbeda. Jadi ketika berjabat tangan saudaraku, di sini seperti ada tempur dia. Makanya sini jadi kayak pegal saudara. Karena ketika kita bersentuhan tangan dengan orang itu seperti aliran listrik masuk ke dalam tubuh kita saudaraku. Nah jadi makanya dalam hal ini saya mau bilang kepada Bapak Ibu saudara dan saudariku dimanapun kalian berada, jika kalian bertemu dengan orang-orang yang belum pernah kalian kenal, janganlah langsung berjabat tangan, jangan langsung mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah. Tanyakan dulu mereka dari mana asalnya, siapa mereka, apa tujuan mereka. Nah, bila mereka adalah orang-orang yang bukan berasal dari anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, jangan langsung mereka dipersilahkan masuk saudaraku. Ya, jangan langsung juga memberikan salam kepada mereka saudara. Karena dengan kita memberi salam kepada mereka, mempersilahkan mereka masuk, maka dalam hal itu nanti kita akan terkena dampak yang membuat kita tidak merasa damai, bahkan juga mungkin kita bisa akan masuk ke dalam jebakannya mereka saudara. Nah jadi singkat cerita saudara, ketika kedua wanita ini memperkenalkan diri, ya namanya diperkenalkan, lalu mereka kasih tahu bagaimana mereka pergi ke rumah-rumah dan mereka kasih tahu itu siapa mereka. Mereka sebutkanlah bahwa mereka adalah saksi Jehovah. Ya, ketika mereka menyebutkan mereka adalah saksi Jehovah, saat itu saya sudah tahu ya bahwa mereka itu akan membawakan ajaran-ajaran yang tidak sesuai firman Tuhan saudaraku. Maka saat itu saya bilanglah, "Maaf ya, saya sedang sibuk." Memang saat itu saya sedang sibuk, saya sedang memasak saudaraku. Karena apa? Saya tidak mau memberikan waktu saya sia-sia ya. Saya juga tidak mau banyak ngobrol dengan mereka, karena ketika kita sudah tahu bahwa roh yang ada pada mereka dengan roh yang ada pada kita berbeda, kita tidak perlu melayani orang-orang seperti itu saudaraku. Karena di dalam hal itu kan mereka mau memberitakan ajaran mereka kepada kita ya. Kecuali orang-orang yang datang ke tempat ini, contohnya walaupun mereka nggak percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun mereka tidak benar-benar hidup di dalam Tuhan, tapi karena mereka ingin rindu dilepaskan
diselamatkan dari sakit penyakit, dari kuasa gelap, maka itu harus dilayani. Tapi orang-orang ini bukan mau untuk dilayani, tapi mereka mau melayani orang-orang. Mereka mau memberitakan ajaran mereka kepada orang-orang, saudara, agar mereka itu bisa menjadikan yang dilayani tadi itu menjadi membersnya mereka, menjadi anggotanya, menjadi bagian daripada mereka. Maka saudaraku, dalam hal ini saya mau katakan kepada kita untuk kita tetap berhati-hati kepada orang-orang yang seperti itu, saudara. Mungkin bukan hanya seperti ya yang mereka sebutkan mereka adalah saksi Jehovah, bisa juga mungkin dari kalangan gereja-gereja setan, atau dari pokoknya di luar daripada Tuhan Yesus Kristus, di luar daripada yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus tetap berhati-hati, saudara. Ketika mereka sudah mulai mengajarkan ajaran-ajaran mereka, bila kita tidak kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak kuat di dalam kebenaran, tidak terlalu mengetahui tentang firman, maka kita langsung putuskanlah komunikasi pada saat itu. Atau kita bilang, aku sedang sibuk, kalau memang kita sibuk. Atau kalau kita nggak mau lagi melanjutkan obrolan itu, kita langsung bilang, maaf ya, sampai di sini dulu pembicaraannya, saya mau ke dalam rumah. Kalau mereka mau minta masuk ke dalam rumah, bilanglah maaf ya, bilang gitu, maaf ya, seperti itu ya. Nah, jadi dalam hal ini untuk bisa menjaga agar kita ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetap hidup di dalam kebenaran, agar kita tidak tersesat. Karena kalau kita umpamanya masuk ke dalam jebakan mereka, maka kita ini mungkin nanti akan goyah ya, saudaraku. Setelah goyah, lama kelamaan setelah mereka sering follow up kita, karena orang-orang seperti ini saya lihat itu mereka aktif, mereka itu antusias, semangat untuk men-follow up. Ketika mereka udah bertemu satu kali tidak lancar ya saat itu komunikasinya, atau tidak mereka bisa tangkap hari itu, mereka akan temui lagi besoknya ya. Apalagi mereka lihat Rama mau diajak untuk ngobrol gitu. Maka untuk menghindari orang-orang seperti ini, langsung aja diputuskan pembicaraannya dan katakan, saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kepada Allah Tritunggal, saya percaya kepada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan saya percaya kepada firman-Nya. Katakan seperti itu untuk mencegah supaya mereka tidak memberikan ajarannya, saudara. Karena apa? Orang ini berkata mereka percaya kepada Yesus. Jadi ketika saya ngobrol dengan mereka, saya bertanya, apakah kalian percaya kepada Tuhan Yesus? Mereka bilang, saya percaya kepada Yesus, kami percaya kepada Yesus, tapi kami tidak percaya kepada Roh Kudus sebagai pribadi. Lalu pada saat itu saya bilanglah kepada mereka, bagaimana mungkin engkau percaya kepada Yesus, tapi engkau tidak percaya kepada Roh-Nya, kepada Roh Kudus? Ya, yang namanya Roh-Nya Tuhan itu. Saya bilang begitu kepada mereka. Itu sama halnya gambarannya, engkau adalah manusia yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi bagaimana mungkin engkau disebut manusia bila engkau tidak memiliki roh? Bagaimana mungkin engkau disebutkan manusia kalau engkau terpisah daripada roh? Saya bilang begitu. Engkau memiliki tubuh tapi nggak ada rohmu, engkau bukan manusia. Nah, jadi sama halnya Tuhan itu juga seperti itu, Allah Tritunggal itu satu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus tidak bisa dipisahkan, ya, tidak bisa dipisahkan. Itu satu. Saya bilang begitu kepada mereka, saudaraku. Nah, jadi Tuhan Yesus itu dia memiliki roh, namanya Roh Kudus. Itu nggak bisa dipisahkan dari Tuhan. Saya bilang seperti itu, saudara. Dan orang Korea ini mengangguk-angguk dia, mengangguk-angguk. Tapi yang satunya itu kelihatan dia seperti kayak mungkin dia ngerti atau tidak ngerti, saya juga nggak tahu, karena kelihatannya datar-datar, dia kayak ingin dia menjelaskan, tapi saya tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada mereka untuk menjelaskan. Saya bilang, saya ini memberitakan firman Tuhan, saya melayani banyak orang, jadi dalam hal ini sampai di sini dulu ya, saya bilang begitu kepada mereka, dan saya mau masuk ke dalam rumah. Tapi saya lihat mereka ingin masuk, tapi saya tidak memberikan kesempatan untuk mereka, saudaraku. Nah, ingat, di area Medan ini saya lihat aktif sekali mereka-mereka itu, saudara. Dan ajarkanlah kepada anak-anak kita agar mereka berhati-hati ya dengan orang-orang seperti itu, saudaraku. Karena
Orang-orang ini saudara cantik-cantik. Itu mungkin salah satu ciri mereka untuk juga bisa memikat orang, menarik orang. Mereka cantik-cantik, berpenampilan menarik, apalagi laki-lakinya tuh berpenampilan menarik ya. Mereka memakai kemeja, masuk blus, ganteng gitu. Jadi kalau wanita-wanita yang gampang kepicu dengan laki-laki yang ganteng, itu bisa gampang sekali terpengaruh. Atau laki-laki yang gampang kepicu dengan wanita-wanita cantik, itu juga bisa gampang. Nah, jadi dalam hal ini, katakan kepada anak-anak kita agar mereka ketika mendengar ajaran di luar daripada Tuhan Yesus Kristus, ya, maka mereka stop komunikasinya atau menjauhlah daripada itu, supaya jangan mereka sempat masuk di dalam perangkapnya. Nah, jadi saudaraku, untuk meneguhkan ya apa yang saya katakan saat ini, agar kita tidak sembarangan memberikan salam kepada orang yang kita tidak kenal, saudara, yang di luar daripada rohnya Tuhan. Mari kita baca di dalam 2 Yohanes 1 ayat 8 sampai 11, saudara. Begini bunyi firman Tuhan. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami ajarkan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Maksudnya, siapa yang memiliki ajaran Tuhan Yesus Kristus, dia memiliki bapa, dia juga memiliki Yesus Kristus di dalam hidupnya, saudaraku. Nah, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Haleluya. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, surat daripada 2 Yohanes 1 ini mengajarkan agar kita tidak memberi salam ya kepada orang-orang yang di luar daripada ajaran Kristus, saudaraku. Ajaran Tuhan Yesus Kristus. Bahkan juga dikatakan di sini, saudaraku, jangan kita menerima dia di dalam rumah kita, dan janganlah kita memberi salam kepadanya. Kenapa, saudaraku? Karena roh yang berbeda ini bisa, saudaraku, berlawanan ya. Ketika berlawanan itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Dan kalau kita umpamanya menerima, mengangguk-anggukkan ajaran mereka, di situ kita juga bisa masuk di dalam perbuatan jahat mereka. Maka untuk itu, saudara, hati-hatilah dengan pengajaran pada saat ini, karena begitu banyak ajaran-ajaran saat ini yang sedang dikumandangkan di mana-mana. Ada banyak saat ini berselimutkan domba, saudara, yang namanya serigala berbulu domba. Kelihatannya ramah, kelihatannya kayak hamba Tuhan, kelihatannya juga dia kayak pendeta, kelihatannya dia mengajarkan ajaran yang benar, padahal tidak. Maka hati-hati. Jadi inilah, saudaraku, kesaksian atau cerita saya pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.